Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat ya. Kali ini kita akan melanjutkan materi pengelolaan kelas dengan topik kelas heterogen atau mixed ability students. Saya akan memulai materi kali ini dengan sebuah cerita pengalaman saya sendiri. Saya jadi mengingat pengalaman pertama saya mengajar dulu. Nah, ketika saya pertama mengajar dulu, saya diberikan sebuah buku oleh guru yang lebih senior waktu itu yang membimbing saya. Nah, saya diminta untuk langsung masuk mengajar keesokan harinya. Nah, waktu itu saya langsung mengiyakan. Mengapa? Karena saya merasa saya sudah cukup menguasai materinya waktu itu. Sehingga malamnya saya langsung mempersiapkan, saya buat RPP-nya, saya desain pembelajarannya, saya siapkan semua instrumen pembelajaran. Kemudian ketika semuanya sudah siap, saya merasa percaya diri gitu untuk langsung masuk ke kelas paginya. Nah, setelah saya masuk kelas, adik-adik, saya tidak butuh waktu lama untuk menyadari bahwa pembelajaran yang saya bawakan waktu itu gagal. Kenapa kok bisa gagal, adik-adik? Jadi waktu itu saya menyadari satu hal, bahwa saya mempersiapkan pembelajaran untuk siswa itu sesuai standar saya, gitu. Dimana saya beranggapan bahwa siswa kelas 2, waktu itu kelas 11, itu sudah tidak punya masalah dengan materi biologi yang sifatnya mendasar. Contohnya misalnya kayak sel, kemudian organel, kemudian hierarki makhluk hidup, gitu-gitu. Ya, jadi saya beranggapan bahwa uh, mereka itu sudah 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 memahami gitu materi-materi itu. Tapi ternyata banyak juga yang belum waktu itu. Sehingga skenario yang saya rancang waktu itu, karena skenario saya itu berdasarkan standar saya tadi, jadi gagal gitu. Karena ada siswa yang belum memahami materi biologi yang sifatnya dasar tadi. Kemudian um, ada siswa yang kalau ditanya itu aktif sekali, tapi ada juga yang sangat pasif gitu. Jadi dari awal sampai akhir itu diem aja, ditanya bahkan kadang tidak mau menjawab. Nah, akhirnya saya menyadari waktu itu. Setelah saya kemudian belajar, saya membaca lagi apa yang salah dengan pembelajaran saya akhirnya mendapatkan satu konsep bahwa ketika kita mengajar, terutama di sekolah, siswa itu punya kemampuan yang sangat beragam, ya, sangat berbeda-beda itu. Kita tidak bisa masuk ke kelas dan punya standar kita sendiri gitu. Karena setiap anak itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Nah, konsep itu ya, yang disebut dengan konsep kelas heterogen atau mixed ability class. Ya, ada siswa itu yang dia itu pintar dalam materi. Ya. Ada siswa itu yang mungkin nggak terlalu pintar banget, tapi dia sangat pintar presentasi gitu misalnya. Ada siswa itu yang pintar materi A, tapi dia tidak pintar di materi B, dan sebaliknya. Gitu. Jadi, ternyata mengajar itu ya, tidak hanya sekedar kita menguasai materi, ketika kita sudah menguasai materi dan itu selesai gitu. Ternyata enggak. Meskipun saya tahu kalian sudah sangat menguasai materi gitu ya, masuk ke kelas belum tentu kita itu akan berhasil ketika mengajar. Karena itu tadi, faktornya banyak sekali. Salah satunya adalah faktor kemampuan yang beragam tadi. Nah, sehingga dalam kegiatan pembelajaran kita perlu punya strategi pengelolaan kelas yang baik untuk dapat menangani permasalahan kelas heterogen ini. Nah, hari ini ya, kita akan membahas mengenai pertama, apa sih sebenarnya kelas heterogen itu ya, yang seperti apa sih yang kita maksud. Kemudian bagaimana
pendekatan yang bisa kita gunakan untuk mengelola kelas yang heterogen tadi. Yang ketiga adalah bagaimana cara kita memanfaatkan media dan sumber belajar sehingga pembelajaran itu menjadi berhasil untuk kelas heterogen. Nah, jadi apa sih sebenarnya kelas heterogen, atau istilahnya kalau adik-adik browsing itu namanya mixed ability classes. Jadi kelas heterogen itu adalah kelas yang berisikan anak-anak atau siswa dengan level kemampuan yang berbeda-beda. Beberapa tahun yang lalu mungkin kelas heterogen ini ada, tapi tidak sebanyak sekarang, ya. Seperti yang sudah saya selalu sampaikan ke adik-adik bahwa sistem zonasi yang sekarang ya membuat sekolah itu tidak bisa menetapkan standar masing-masing, tidak ada sekolah favorit karena siswa itu diterima berdasarkan zona tempat tinggal, sehingga kelas-kelas yang terbentuk itu akhirnya menjadi sangat heterogen gitu, ya. Mereka masuk bukan berdasarkan seleksi, tapi berdasarkan tempat tinggal, sehingga penting gitu untuk kita punya pengetahuan tentang bagaimana cara mengelola sebuah kelas heterogen. Lalu, bagaimana kita atau kapan kita mengatakan sebuah kelas itu adalah sebuah kelas yang heterogen? Sekarang saya punya sebuah pertanyaan. Oke, pertanyaan yang pertama adalah berapa kira-kira jumlah siswa di dalam sebuah kelas? Bisa 10, bisa 20, bisa 30. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, kira-kira berapa jumlah siswa dengan kemampuan yang setara? Ya, kita memang dalam beberapa kasus kita bisa menggunakan asumsi. Contohnya yang saya jelaskan di kelas ini ya, bahwa kalian itu dianggap setara karena kalian masuk ke sini itu dengan mengikuti tes dan kalian lolos dengan standar tertentu, sehingga kemampuan kalian itu tidak ada yang di bawah, tidak ada yang di atas gitu. Kalian itu ya rata-rata. Nah, hal tersebut digunakan untuk memudahkan beberapa hal. Contohnya untuk strategi pengelompokan seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Tapi pada kenyataannya saya bisa mengatakan bahwa jawaban dari pertanyaan tadi adalah 0. Kenapa? Karena dalam setiap kelas ya, misalnya ada 25 siswa, di sana juga terdapat 25 siswa dengan level kemampuan dan cara belajar yang berbeda-beda gitu. Apalagi dalam kasus ini yang kita bicarakan adalah di sekolah menengah. Ingat ya, bahwa siswa di sekolah menengah itu belum dijuruskan secara spesifik. Artinya kalau mereka masuk IPA ya mereka itu minatnya mungkin bukan di biologi saja, ada yang minatnya di fisika, ada yang minatnya di kimia, dan bidang-bidang yang lain gitu. Beda dengan kalau yang adik-adik temui di perguruan tinggi, karena memang sudah minatnya itu sudah sangat spesifik gitu. Tapi kalau di SMA tidak. Sehingga otomatis ketika kita ngajar biologi, mungkin ada siswa di kelas yang minatnya sebenarnya fisika, sehingga cara belajarnya juga akan berbeda. Nah, itulah alasan ya kenapa kita yang kemarin sudah saya sampaikan juga, kita tidak bisa memberi nilai itu berdasarkan kelompok, tetapi nilai itu tetap berdasarkan individu gitu. Jadi meskipun ada kegiatan kelompok, tapi tidak adil jika kita, atau bukan tidak adil, tapi kurang tepat itu jika kita menilai itu berdasarkan performa kelompok saja. Karena memang cara belajarnya berbeda-beda dan punya sifat yang berbeda-beda. Oke, jadi satu hal ya yang bisa kita simpulkan bahwa yang membedakan ya, atau yang menyebabkan terjadinya kelas heterogen salah satunya adalah cara belajar. Lalu selanjutnya apa hal lain yang menyebabkan terbentuknya kelas heterogen ini? Ada beberapa hal, contohnya usia gitu. Jadi kita mungkin sering melihat dalam suatu kelas itu ada siswa yang lebih tua dari temannya, ada yang lebih muda ya. Misal kalau adik-adik masuk ke kelas terutama di SD gitu ya, ada anak itu yang
usianya masih 6 tahun, tapi ada juga yang udah 8 tahun karena tidak naik. Dan faktor seperti usia, ya, itu sangat berpengaruh kepada kemampuan kognitifnya. Ya, kalau adik-adik masih ingat materi di perkembangan peserta didik ya. Jadi 8 tahun itu, ya, anak usia 8 tahun itu, usianya itu lebih tua sepertiganya daripada anak usia 6 tahun. Jadi bisa dibayangkan bagaimana perkembangan otaknya, bagaimana perkembangan kognitifnya, pasti sangat berbeda. Sehingga otomatis cara belajar, kemudian kemampuannya pun juga akan berbeda. Itulah yang menyebabkan kelas heterogen itu terbentuk. Kemudian ada juga faktor seperti kemampuan bahasa. Nah, ini juga masih terkait dengan materi perkembangan peserta didik, bahwa penguasaan bahasa itu juga sangat berpengaruh gitu pada kemampuan akademik siswa. Ya, karena siswa itu berpikir menggunakan bahasa salah satunya. Ya, kalau dia tidak punya kemampuan berbahasa, proses berpikirnya itu akan terganggu. Nah, itu yang menyebabkan terbentuknya perbedaan kemampuan akademik. Ya, misal siswa yang sekolah di sekolah internasional gitu. Nah, di situ ada banyak orang asing ya, misal mereka dipaksa untuk menggunakan bahasa kedua, ya misal bahasa Inggris. Nah, kemampuan-kemampuan seperti itu, faktor-faktor seperti itu juga akan mempengaruhi kemampuan siswa dalam proses berpikirnya, sehingga akan terbentuk keragaman nanti di situ. Ya, jadi saya rasa saya tidak perlu menjelaskan lagi terkait itu karena sudah kita bahas cukup detail ya di mata kuliah perkembangan peserta didik. Nah, tahun 2016 saya pernah diminta untuk membantu penelitian seorang dosen saya ya, yang beliau meneliti tentang kesulitan yang dialami oleh guru ketika mengajar. Nah, ada beberapa jawaban yang kita dapatkan ya, tapi salah satu jawaban yang paling banyak adalah nih, siswa yang punya kemampuan tinggi ya seringkali merasa bosan jika gurunya itu menghabiskan banyak waktu untuk ngajari siswa yang level kemampuannya di bawahnya. Nah, saya rasa kalian pasti juga mengalami ya, ketika misal kalian sudah memahami materinya. Kemudian ada temanmu itu yang belum paham gitu. Akhirnya si guru itu akhirnya fokus untuk ngajari temanmu tadi. Nah, kamu yang sudah paham kan akhirnya jadi bosan ya, karena mengulang hal-hal yang sama yang kamu sudah tahu, sehingga kamu pasti juga, ngapain sih gitu diulang-ulang lagi. Kamu akan jadi kehilangan motivasi untuk belajar, karena ya gurunya fokus ke bawahmu gitu, sedangkan kamu harus lanjut ke level selanjutnya, tapi tidak bisa karena harus menunggu temanmu yang berada di bawahmu tadi gitu. Kemudian jawaban yang kedua adalah siswa yang punya kemampuan tinggi biasanya mendominasi kelas. Nah, ini juga saya rasa masalah yang pasti terjadi di semua kelas ya. Nah, hal semacam ini ya yang membuat pengelolaan kelas khususnya pada materi kelas heterogen ini menjadi sangat penting, karena kemarin pengelompokan itu sangat berpengaruh adik-adik ya. Cara kita memperlakukan siswa yang level kemampuannya berbeda itu juga akan sangat berpengaruh. Kita terlalu lambat, siswa yang kemampuannya tinggi akan bosan. Kalau kita terlalu cepat, siswa yang kemampuannya rendah akan ketinggalan. Nah, sekarang gimana caranya coba kita mengatasi masalah semacam itu ya? Kecuali kalian ngajar private ya, itu tidak masalah. Tapi ketika ngajar di kelas, nah hal-hal semacam itu juga harus kita perhatikan. Jadi tidak cukup kita menguasai materi biologinya, ya oke lah kita menguasai materi. Tapi masalah ini gimana? Ya, itu kan akan nanti menentukan keadilan kita juga sebagai seorang guru. Ya, tugas kita kan membawa satu kelas itu agar mereka berhasil. Ya. Tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada yang
dikesampingkan gitu. Ya, jadi ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, pertanyaan selanjutnya ya, pertanyaan utama kita adalah lalu apa yang kita lakukan untuk mengelola kelas semacam ini? Ya, bagaimana yang harus kita lakukan sebagai seorang guru? Oke, ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk mengelola sebuah kelas yang sifatnya heterogen, adik-adik. Yang pertama adalah pahami kelasnya. Ya, memahami kelas itu banyak sekali caranya. Kemarin kita juga sudah sempat membahas itu ya. Kita bisa berdiskusi langsung, kita bisa ngobrol dengan siswanya, kita bisa menggunakan lembar observasi misalnya, atau kita bisa memberikan semacam angket untuk diisi, sehingga kita akan dapat informasi tentang mereka, kita bisa pakai banyak hal ya. Kemudian yang kedua, setelah kita memahami kelas, ya, kita harus merencanakan pembelajarannya. Jadi setelah kita tahu, oh siswanya itu ya ada yang kemampuan tinggi itu sedikit sekali, ya, sebagian besar itu kemampuannya levelnya mereka agak lambat belajarnya. Nah, kita perlu merencanakan selanjutnya. Nanti bagaimana perencanaannya akan kita bahas di belakang. Lalu selanjutnya, ya setelah kita rencanakan, kita melaksanakan, selanjutnya adalah kita bisa menggunakan media dan sumber belajar yang tepat. Nah, kalau adik-adik masih ingat tentang teori-teori belajar, mulai dari behaviorisme sampai yang terakhir adalah konektivisme, masalah pembelajaran itu kan berbeda ya, setiap masa itu. Dan setiap perkembangan itu selalu dipengaruhi oleh teknologi dan sumber belajarnya pastinya. Sehingga kita perlu menggunakan media dan sumber belajar yang tepat. Ya, entah itu berupa materi dari internet ataupun sebuah buku ya, kita perlu pakai buku yang tepat gitu untuk ngajar. Oke, yang pertama adalah pahami kelas kita ya. Sebelum kita mulai ngajar, kita harus ngerti dulu kira-kira siswanya seperti apa. Nah, dari cerita saya pertama tadi, kesalahan saya adalah saya belum memahami kelas itu. Saya tiba-tiba datang, kemudian langsung disuruh ngajar tanpa saya nanya, anaknya kayak apa? Bagaimana kemampuan mereka itu sampai di mana? Saya tidak bertanya itu. Saya tidak peduli. Yang saya pikirkan hanya saya menguasai materinya, saya bisa merancang pembelajarannya, saya masuk kelas. Nah, dari situlah awal mula kegagalan saya. Nah, salah satu cara terbaiknya yang mungkin juga sudah saya sampaikan juga, atau mungkin Bu Murni sudah pernah menyampaikan adalah membuat profil kelas. Ya. Jadi profil kita bikin profil kelas itu mulai dari siswa A, siswa B, siswa C, itu mereka seperti apa. Ya. Mungkin terdengarnya tidak praktis karena kita harus menambah pekerjaan kita ya, tapi ya profil kelas ini akan sangat membantu adik-adik. Ya. Kita sudah bicarakan kita sudah bicarakan ini di strategi pengelompokan kemarin ya. Kita bisa pakai kuesioner, kita bisa pakai asesmen formatif, dan ini yang harus kita lakukan di awal semester. Jadi ketika kita baru mulai, kita membuat profil kelas. Kita tidak harus membuat setiap pertemuan, ya. Di awal saja kita buat profilnya. Jadi nanti kita bisa membuat yang seperti ini. Ya, ini adalah contoh mapping kelas ya. Saya buat contohnya seperti ini ya. Teknik ini saya biasa menggunakan teknik ini untuk memudahkan mana siswa yang punya misal kemampuan rendah dan kemampuan tinggi ya. Di awal saya membuatnya seperti ini. Nanti setelah saya mulai mengenali kelas saya bisa memahami kelas saya. Nah, nanti akan saya buat seperti ini. Nah, jadi ini hanya untuk memudahkan saja. Mungkin memang tidak seakurat itu ya. Tapi paling enggak saya punya gambaran gitu. Ketika saya mengajar, oh ternyata di kelas ini ya yang paling kemampuannya itu paling rendah itu adalah si Painem gitu. Dan yang paling tinggi misalnya si
mur tadi. Nah, jadi ketika saya ngejar, oh saya sudah punya gambaran ini. Lebih bagus lagi kalau misalnya di sekolah itu kan pola tempat duduknya ada yang berubah-ubah, ada yang tetap ya. Nah itu kalau tetap itu sebenarnya ada keuntungan juga untuk guru. Karena kita jadi tahu, oh siswa yang duduk di sebelah kiri ini loh, ini dia kemampuannya lebih dari teman-temannya gitu, sehingga dia cara belajarnya sangat cepat gitu. Nah itu akan memudahkan kita mengingat tanpa kita mengingat nama gitu. Tapi akan lebih baik kalau kita bisa mengingat nama, kita bisa mengenali satu persatu. Atau kalau tadi ya dari faktor kemampuannya, kita bisa lihat juga dari faktor misalnya cara kerjanya. Ya, mungkin tadi si Mur tadi ini secara kemampuan, secara pengetahuan dia paling tinggi dibandingkan teman-temannya, tapi dia kalau kerja ternyata lambat gitu. Nah, tapi malah justru si Paijo yang tadi kemampuannya itu ya biasa-biasa saja gitu. Tapi kalau dia kerja itu cepat gitu. Nah, nanti eh, informasi-informasi semacam ini akan sangat berguna ketika kita mau mengelompokkan siswa. Ya, so, dari keaktifannya gitu misalnya. Oh, si Paijo ini kemampuannya standar lah, tapi dia rajin tanya, dia kalau kerja cepat gitu. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita memahami kelas kita, kita kenal dengan kelas yang mau kita ajar, selanjutnya adalah kita merencanakan pembelajaran. Nah, gimana merencanakannya ya? Yang pertama ya adalah kita mendiferensiasi. Artinya begini ya, Dedek. Jadi ketika kita ngajar itu ya, ketika kita mengajar khususnya di kelas heterogen ini, kita perlu membuat standar yang lebih fleksibel. Artinya setiap kan inti dari pembelajaran itu adalah agar siswa itu berjalan ke depan, Dedek. Jadi karena startnya berbeda-beda, ada yang startnya sudah duluan, ada yang startnya belakangan, sehingga kita perlu membuat finishnya juga tidak sama gitu. Yang start depan ya biarkan finishnya itu lebih jauh, sedangkan yang start agak belakang ya berarti finishnya lebih dekat gitu, biar semuanya finish meskipun nanti secara kemampuan juga akan berbeda ya. Nah, tapi itu penting, intinya adalah biar kita itu memastikan bahwa siswa itu meskipun lambat, meskipun dia itu di belakang, tapi paling tidak dia maju gitu, dia berjalan ke depan ya. Nah tadi gitu, kalau kita menyamakan ya, kita contohnya ya yang tadi dari hasil analisis guru tadi, uh, gurunya itu akhirnya fokus ke siswa yang lebih lambat ya, karena maunya fokusnya sama gitu, finishnya sama, yang cepat ataupun yang lambat finishnya sama, sehingga harus saling menunggu ya, tidak bisa ditinggal gitu, sehingga masalah-masalah yang tadi akhirnya terjadi gitu. Nanti saya akan berikan gambaran ya, terkait gimana penilaiannya. Nah, penilaiannya jadi adalah dengan cara peningkatan. Kita bisa membuat desain pembelajaran. Kalau adik-adik sempat membaca, nanti coba dibaca tentang STAD, model pembelajaran STAD. Itu adalah contoh paling mudah dipahami ya untuk strategi ini ya. Jadi di STAD atau singkatan atau kepanjangannya itu Student Team Achievement Development. Penilaian itu tidak berdasarkan kamu dapat nilai berapa. Misal minggu ini ya si Paijo tadi nilainya adalah 8. Kemudian si Tomini nilainya adalah 4. Paijo tentu saja punya nilai lebih tinggi ya. Kemudian minggu depan ketika dites si Paijo ini nilainya itu 9. Nah, minggu lalu 8, minggu ini 9. Si Tomini minggu kemarin itu 4, minggu ini 7. Nah, kira-kira menurut kalian mana yang nilainya lebih tinggi? Kalau kita mengacu pada outcome yang sama, berarti si Paijo ini nilainya lebih tinggi. Tapi kalau kita mengacu ke diferensiasi, artinya prinsip kita adalah yang tadi saya jelaskan ya, siswa itu maju ya dengan penilaian acuan normal, maka yang
memperoleh nilai lebih tinggi itu seharusnya adalah Tumini. Karena si Paijo tadi hanya berjalan 1 langkah, sedangkan si Tumini itu dari 4 menuju 8, dia berjalan 4 langkah. Jadi, dia belajarnya itu lebih keras daripada si Paijo. Sehingga nilai lebih tinggi pada Tumini. Nah, hal seperti itu yang bisa kita lakukan ketika kita mengelola sebuah kelas heterogen. Artinya, jangan disamakan finishnya, ya, tapi nilai dari bagaimana mereka berproses untuk mencapai finishnya masing-masing, gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Nanti kalau misal ini belum jelas, silakan ditanyakan, tulis di kolom komentar, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, intinya tuh kayak gini ya tadi ya. Jadi, ini kan basicnya ya, siswa itu ada yang sudah tinggi, ada yang masih rendah gitu. Nah, yang kita mau itu adalah bukan seperti ini ya. Kita tidak pengen, kita tidak mungkin untuk membuat garis finish yang sama ya. Dari yang tadinya paling bawah dia harus sama dengan yang tadinya paling atas. Ya, kasihan untuk yang paling atas karena dia jadi harus menunggu. Ya, dia tidak bisa berjalan sesuai dengan kecepatannya. Kasihan juga yang paling bawah karena dia harus mati-matian mengejar yang paling atas. Ya, itu akan sangat berat untuk dia. Yang kita mau ini adalah yang seperti ini. Ya. Jadi berapapun nilainya, yang penting adalah mereka maju ke depan gitu dan mencapai garis finishnya masing-masing dalam pembelajaran. Saya harap bisa dipahami ya kira-kira seperti apa sih prakteknya nanti dalam pembelajaran gitu. Nah, yang bisa kita lakukan ya selanjutnya adalah personalisasi. Jadi seperti yang kita kemarin bahas ya di strategi pengelompokan ya adalah biarkan siswa itu memilih apa yang belum dia kuasai, apa yang ingin dia pelajari gitu. Jadi siswa lebih tahu kebutuhannya dia gitu. Jadi biarkan memilih ya. Kita jangan membatasi kreativitas siswa ya. Kamu harus begini, kamu harus mencapai nilai 8, kamu harus seperti ini. Tidak ya. Tapi biarkan mereka finish dengan kecepatannya masing-masing. Tugas kita adalah sebagai fasilitator. Artinya kita membimbing. Oh, kamu sudah sampai di sini. Kamu harusnya begini. Seperti itu. Kemudian cara pengelompokan ini sudah kita bahas kemarin ya, tidak perlu saya bahas lagi. Ya. Tergantung dari materinya apa, kemudian kegiatan pembelajarannya akan seperti apa untuk pengelompokan ini. Nah, yang terakhir adalah gunakan sumber belajar yang beragam. Ya, jadi jangan cuma satu sumber. Kenapa begitu? Karena kalau kita tuh pakai satu sumber, artinya kita tuh membatasi kan sebenarnya ya. Siswa itu punya minat di mana gitu. Jadi kalau misal kita samakan semuanya, goalnya sama, ya pasti akan ada rasa bosan ya. Kemudian ada siswa yang tidak bisa mengikuti, misal ada siswa yang ini terlalu receh untuk saya gitu misal. Karena saya sudah sangat menguasai ini, kok tugasnya sama dengan siswa yang belum paham. Ya, sehingga kita bisa membuat beberapa versi tugas. Ini yang kemarin saya contohkan ya, ketika ada project base, ya berikan mereka kebebasan untuk memilih ya. Kamu mau mengerjakan proyek apa? Mana yang kamu minati? Selama project atau permasalahan yang kita sajikan itu masih terkait dengan kurikulum ya, dengan apa tujuan pembelajaran kita ya. Selama itu masih terkait ya tidak masalah itu. Nah, misal kayak gini tadi ya, jadi dari banyak siswa itu mungkin ada siswa itu yang butuhnya cuma materi C dan D, karena materi A dan B-nya dia sudah sangat menguasai gitu. Ada siswa yang butuh materi C saja, ada yang butuh materi A dan B, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Nah, intinya adik-adik adalah tugas guru sekarang di abad 21 ini bukan lagi kita itu memberitahu siswa. Ya, saya selalu menegaskan bahwa dulu memang iya, karena dulu sumber belajar itu sulit didapat. Orang belajar dari buku, dan buku masih jarang, buku masih mahal, nggak semua orang punya buku. Sehingga tugas guru adalah memberitahu. Sekarang, siswa itu tanpa diberitahu, mereka sudah bisa mencari tahu sendiri.
Ya, dulu itu kurang informasi, sekarang kebanyakan informasi. Dulu masalahnya adalah bagaimana cara mencari informasi, sekarang masalahnya adalah bagaimana cara menentukan mana informasi yang benar, mana informasi yang salah, mana informasi yang seharusnya saya pelajari, mana informasi yang tidak seharusnya saya pelajari. Jadi tugas guru sekarang itu seperti seorang dirijen kalau saya ibaratkan ya. Jadi bukan ngasih tahu, dirijen itu tidak akan ngajari pemain musiknya itu untuk bagaimana cara bermain gitar, bagaimana cara bermain biola, bagaimana cara bermain piano, tidak. Seorang dirijen itu hanya ngasih tahu, oh saatnya piano main, oh sekarang saatnya gitar yang masuk, oh sekarang nadanya itu seharusnya ditinggikan, sekarang nadanya harus direndahkan. Nah kurang lebih seperti itu ya. Kita sebagai dirijen untuk siswa, oh kamu belajari ini, kamu belajarnya itu harus lebih cepat, kamu belajarnya bisa lebih lambat, kamu eh, minatnya apa, oh kamu mau kemana. Nah itu tugas kita sebagai seorang guru untuk memfasilitasi itu, untuk mengarahkan sebagai fasilitator.